Halo, kembali lagi kepada presenter terbaik se-Indonesia. Ada yang kenal? Oke, kembali lagi kepada Yurina Hana. Jadi kita kali ini bakal live talk show bersama Miss Martina. Halo Miss. Kayaknya udah pernah lihat ya Missnya ya. Kayaknya kita ketemu lagi kan kemarin udah janji ya bakal live bareng sama Miss Martina lagi dan hari ini diberi kesempatan lagi untuk live bareng Miss Martina. Oke. Hari ini kita mau ngomong-ngomong masalah apa, Miss? Kemarin kita bicaranya masalah bahasa Inggris yang sehari-hari ya. Oke, jadi hari ini Kita mau ngegosipin orang. ngosipin orang, kita ngibah ya. Oke. Untuk kayak saya nggak puasa hari ini. Oke. Siap. Ya, jadi hari ini kita mau bahas tentang sesuatu. Oh, tentang sesuatu. Sesuatu itu kalau sesuatu itu bahasa Inggrisnya something. Something. Ya. Oke, something. Nah, Oke. sesuatu ini mungkin berfungsi untuk orang yang hobi bahasa Inggris. Oke, kita kembali lagi sama bahasa Inggris lagi ya. Bahasa kerajaan. Kerajaan. Untung saya bukan anak kerajaan. Oke. Oke, hari ini kita akan bahas tentang apa itu TOEFL ya. TOEFL. Banyak ya TOEFL itu ya Miss ya. Oke, nanti boleh kalau misalnya teman-teman Palkomstar ada yang mau ditanyain boleh langsung tanya. Oke, boleh. Kalau TOEFL sendiri tuh apa Miss TOEFL itu Miss? Oke, guys, jadi we are discussing about TOEFL today. Oke, jadi kita mau bahas tentang TOEFL ya, Miss Yurin ya. Miss Yurin, Mbak Yurin ya. Oke, boleh. Kebiasaan. Kita panggil Miss aja hari ini. Gimana Miss aja. Oke, jadi bahas TOEFL. TOEFL itu apa? Tapi kita lebih kepanjangan dulu. Apa sih TOEFL gitu kan? Iya, boleh. T-nya berarti apa tuh? Tes. Oh, tes. O-nya ke kalau tes berarti ujian ya Miss ya. Oke. Test of. Ya, O-nya kan. Oke. Ada huruf E, kalau bahasa Inggrisnya I itu English. Jadi test of English. Oke. Terus ada FL ya. Tapi di situ ada kata nanti as foreign language. Nah, jadi test of English as foreign language. Dari kepanjangannya saja sudah foreign language. Oke. Apa itu foreign language? Aku juga tidak tahu. Oke, sama. Foreign language itu artinya bahasa asing. Oh, bahasa asing. Jadi ini tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Oke. Artinya tes ini ditujukan kepada orang-orang yang berasal dari negara-negara yang bahasa nasionalnya bukan bahasa Inggris. Oke, seperti Indonesia. Salah satunya. Oke, jadi itu asal mulanya TOEFL. Jadi mau nguji kemampuan seseorang, dalam bahasa Inggris. Bukan cuma speaking, tapi bisa di writing, grammar, written expression, sama ke reading. Oh, reading juga. Ya, jadi diuji kemampuannya sampai mana. Makanya ada TOEFL test. Nah, biasanya dia diselenggarakan oleh ETC. ETC. Yang menyelenggarakan TOEFL ini ETC. ETC itu kepanjangan dari Educational Testing Service. Langkasaro nyebutnya. Langkasaronya. Itu nama ya. Itu TOEFL. Oke, kalau sejarahnya Miss? Ya tadi kan sejarahnya kayak gitu tadi. Jadi karena sejarahnya tadi mungkin ada orang-orang yang ingin melanjutkan sekolah. Di negara-negara yang pakai bahasa Inggris. Nah, cuman mungkin mereka tidak punya kemampuan bahasa Inggris. Jadi jadilah ada TOEFL. Tes dulu ya gitu. Itu ya, sejarah adanya TOEFL. Jadi mereka harus punya kemampuan dulu. Kalau asalnya Mas? Itu dari, itu kan bermacam-macam. Kalau kita tahu kan bahasa Inggris itu dari negara Inggris, tapi juga dari Amerika. Tapi TOEFL itu dia produk Amerika. Jadi dia produk Amerika, bukan England, bukan British, tapi dia Amerika. Iya, itu asalnya dari negara itu. Gitu. Nah, itu dia ditemukan tahun 1963. 1963. Belum lahir berarti. Belum lahir, sama. Miss juga. Oke. Belum lahir ya guys. Lebih tua TOEFL ya. Daripada. Kalau di 1963 tadi ya Miss ya? Iya, betul. Kalau biasanya sih aku pernah dengar tuh kayak TOEFL banyak ya Miss, ada
TOEFL, ada apa lagi tuh? IELTS. IELTS, Oke. ada TOEIC, terus ada prediction. Nah, itu Oke. bedanya apa, Miss? Oke, ini kita bahas dulu ya. Oke, jadi kalau tadi TOEFL kan yang punya adalah Amerika. Oke. Oke, yang melaksanakan Amerika. Mm-mm. Nah, tapi kalau yang IELTS, IELTS itu yang punya dia British. Jadi ke negara Inggris. Oh, gitu. Dan tesnya juga berbeda karena di IELTS dia punya writing mengarang. Tapi kalau di TOEFL nggak ada. Oh, Oke, jadi di situ ada itu perbedaannya, Miss. ya, dia writing, satu lagi dia punya speaking. Cuman kalau di TOEFL nggak ada speaking. TOEFL. Oke, jadi kalau IELTS dia itu. Dan apa namanya, kalau di TOEIC, TOEIC itu produk Amerika juga. Oke, tapi dia itu kan T-nya O of English gitu ya. Oke, tapi for international communication. Nah, kalau TOEIC ini khusus untuk dunia kerja. Oke. Jadi kalau orang-orang yang mau kerja itu biasanya dia ikut TOEIC dulu, tes TOEIC dulu. Iya, jadi khusus ke dunia kerja, enggak seperti TOEFL yang bersifat umum, tapi kalau TOEIC dia bersifat agak lebih spesifik, khusus ya, Miss ya. Oke. Yang terakhir tadi kan ada TOEFL prediction. Nah, TOEFL prediction itu ke TOEFL, tapi prediction artinya itu tes TOEFL yang dilakukan sebelum tes yang sebenarnya. Jadi kayak ajang latihan. Nah, biasanya tes TOEFL prediction itu dilakukan oleh lembaga-lembaga yang nggak resmi. Mengeluarkan bisa kan universitas yang mau ada mahasiswa yang ikut TOEFL di lembaga mereka sendiri, dia ikut TOEFL prediction. Tapi sertifikatnya tidak berlaku secara menyeluruh. Hanya bersifat lokal saja. Nah, itu TOEFL prediction. Fungsinya sih untuk latihan dulu sebelum ke TOEFL yang berikutnya. Kalau sudah ikut TOEFL prediction kan artinya you have known gitu. Ada directionnya, methodnya gitu kan. Jadi next jadi mau ini coba-coba dulu ya, Miss ya. Oke, jadi when you come to the real test itu nggak lagi bingung, nggak kaget lah, Miss ya, berapa soal, jadi, apa aja soalnya. Right, jadi you have been ready with that situation. Jadi udah siap dengan situasi kayak itu. Jadi itu sih beda antara mereka. Kalau fungsi-fungsinya, Miss? Fungsi dari TOEFL ya. Kalau TOEFL itu fungsinya sebenarnya tadi untuk tes kemampuan ya. Oke. Nah, biasanya orang-orang itu kan ada kayak nilai-nilai gitu ya, Miss ya. Nilai-nilai, kalau nilai tertingginya berapa, kalau terendahnya berapa itu? Oke, kalau TOEFL itu nilai terendahnya 217. Kalau 217 berarti tidak ada yang benar. 217. Kenapa begitu, Miss? Kan nggak ada yang benar kan? Kenapa nggak 0? Oh, karena dia ada table conversion namanya. Oke, jadi ada tabel untuk konversi nilai. Untuk ngitungnya ya, Miss ya. Kalau nggak ada yang benar, jumlah nilai yang akan didapat 217. Jadi jangan happy ketika Anda dapat nilai 217. Oke, mungkin akan bilang gitu. Lumayan gitu. Tapi ternyata enggak. Oke, jadi nilai itu sangat rendah. Tapi kalau nilai yang tertingginya perfect, berarti dia no mistake at all. Itu ke 677. 677. Oke. Kalau nggak salah saya kemarin pernah. Pernah 700 mungkin ya. Tapi that's not that easy gitu. It's really hard to get 677. Oke, kayaknya orang yang benar-benar udah master bisa dapat perfect karena dia nggak ada mistake sama sekali, nggak ada kesalahan sama sekali. Oke, jadi itu sih kalau ini. Nah, kalau yang ngomong tentang masalah nilai kayak gitu. Ada penghitungannya tuh sendiri. Caranya kayak gini kan, ada table tuh. Ada table mungkin kan ada 3 subjek yang diteskan. Ada listening, ada structure, grammar, written expression sama reading. Nah, itu nanti di total berapa jumlahnya yang benar, lihat table conversionnya, ada rumusnya gitu ya, Miss ya. Oke, terus ditambahkan 3 karena 3 tadi kan. Oke, setelah ditambah 3, ditambah semuanya mata tadi dibagi 3. Oke, dibagi 3 sudah tuh dikali 10. Jadilah nilai TOEFL yang keluar. Itu nilainya ya. Oke, tapi yang paling banyak tuh emang dipakai tuh TOEFL ya, Miss ya, daripada yang 3. Kayaknya memang IELTS sebenarnya sekarang udah lebih agak tren juga sih. Oke, tapi yang paling populer itu banyak orang pakai TOEFL, walaupun sekarang udah agak
ini juga sih sudah banyak orang yang pakai IELTS. Oh gitu. Iya, Kalau benar. untuk sertifikatnya sendiri gimana tuh, Miss? Oke. Itu dapat kan nanti kan kalau udah tes Iya, pasti kita dapat asli. sertifikat. TOEFL prediction juga tadi saya bilang kan dapat, tapi kan nggak berlaku secara umum, hanya Oke. bersifat lokal. Benar. Nah, tapi kalau yang tadi TOEFL, kalau memang kita ikut Ikut di di- lembaga yang resmi, Iya. oke, yang ditunjuk oleh ITS tadi, kita akan dapat sertifikat. Biasanya sertifikatnya berlaku selama 2 tahun. Oke. Artinya bukan seumur hidup loh. Oh, Oke, jadi gitu sekali ya. Anda tes gitu, 2 nextnya tahun expired ya. expired. Oke, ya karena kemampuan bahasa Inggris orang kan up and down Naik, gitu. ya, Oke, benar. hari Naik ini mungkin turun. bisa dia bagus, tapi nextnya kan udah lupa, Iya, udah lama betul. nggak belajar. Oke, makanya harus 2 tahun dia expired. Nah, oke. Nah, biasanya kan orang-orang yang ikut apa namanya TOEFL itu pasti ada tujuannya. Pasti. Pasti. Kalau nggak Nah. ngelamar kerja, mau keluar negeri gitu ya, Miss ya. Oke. Sekolah di sana. Mungkin yang pertama itu kayak orang yang wanna learn, continue the study for undergraduate sama graduate, artinya tuh S1, S2. Oke. Jadi biasanya harus attach the certificate for TOEFL. Benar. Nah, mau kalau dia lulus nggak ya, attach Miss ya. nggak mungkin. Nggak gitu kan. bisa lulus Itu gitu yang ya. the first one. Oke. Oke. Kalau dulu kan abroad di luar negeri yang punya bahasa Inggris. Oke, tapi now no. Oke. Oh, Walaupun di negara kita juga walaupun Wajib ya, Miss wajib ya, gitu kan. betul. Jadi harus ikut TOEFL. Terus nextnya bukan cuma untuk learning continue your study undergraduate atau graduate, but next juga untuk to get a scholarship. Scholarship itu beasiswa ya. Iya, Oke, jadi kalau TOEFL you ya. wanna get the scholarship, so you have to attach the certificate too. Oke, terus yang ketiga itu ada ngelamar kerja ya. Ya, Oke, ada institusi-institusi tertentu yang wajib kayak BUMN gitu ya, Miss ya. Oke, PNS gitu ya. mungkin juga mereka ada passing grade-nya kan. Benar. Sudah itu yang sekarang mulai gitu untuk kenaikan gaji loh. Oh. Ya, oke, jadi kenaikan pangkat gitu ya, Miss ya. pangkat, gaji gitu kan. Jadi the one yang get quite good score for TOEFL, dia akan dapat upgrade gaji lebih daripada yang lainnya. Oke, makanya mungkin orang walaupun nggak mau keluar negeri, berlomba-lomba juga ikut TOEFL test karena mau naik tadi ya. naik jabatan ataupun ini. Kalau syarat orang mau join tuh gimana, Miss? Sebentar aku bilang dulu ini. Kalau kita mau keluar negeri kan tadi ya. Oke, biasanya itu ada passing grade nilai dulu. Passing grade nilainya harus 550 kalau mau keluar negeri. Oh, kalau udah 550 bisa ya, Miss ya? Iya, tapi itu kan paling kecil. Oke, paling kecil ya. Oke, passing grade-nya aja ke 550. Nah, kalau kita tadi Yurin ngomongin ini ya, Miss Yurin ngomongin tentang orang-orang gitu ya. Iya. Nah, ini agak lucu, agak unik nih. Oke. Kadang some of my students came to me. Oke, dia ngomong gini, Miss, I have joined the TOEFL for 5 times, but I always failed, katanya. Itu udah tes TOEFL selama 5 kali, tapi gagal terus katanya. Tapi kita tanya gitu, pernah belajar bahasa Inggris? Belum, gitu kan? Oke. Artinya gini loh, kalau Anda ikut TOEFL tes, kalau nggak punya ilmu, you never learn English before, you know nothing about English, mau 10 kali juga ya tetap nggak bisa lulus dah. Oh gitu ya, Miss? Tetap bisa lulus. Kalau orang nggak biasanya bisa lulus gitu gimana, Miss? Berarti memang dia pernah belajar ya, Miss ya? Oke, jadi jangan kalau you never learn, tiba-tiba you come, dibilang tip and tricks-nya apa? Kita bingung ngomong apa. Pasti, benar. Oke, karena walaupun kita kasih tahu juga, you don't get the point, nggak dapat poinnya gitu. Oke, nah jadi paling nggak you have ever learn English, tapi bukan belajar asal-asal gitu ya. Aku pernah belajar gitu 6 bulan, oke, tapi sebulan masuk, sebulan enggak gitu kan? So itu nggak bisa juga, ya. Jadi if you have ever learned English and you know, some knowledge about English, nah itu bolehlah diadu sedikit gitu ya. Nah sudah itu kan juga tadi harus ngerti dulu itu directionnya apa. Betul. Tiba-tiba hari ini TOEFL test, you nggak pernah tahu directionnya apa. Ketika ada di tempat yang ada, you will get shocked kan. You akan malah sok ini apa? Artinya apa gitu kan? Kan narrator will speak English, narratornya akan bilang bahasa Inggris. Kalau
you will be panic, right? Oke. Panik tuh, gitu kan nggak ngerti apa, gitu kan, ini apa, gitu kan. And the third one, okay, you harus pernah praktek. Seenggaknya misalnya. Enggaknya, iya, oh aku pernah praktek loh, gini. Oke, artinya di dalam apapun, we have to prefer before we do that. Apapun kan harus disiapin dulu sebelum ngelakuin itu, Iya, gitu kan. benar. Oke, apalagi tes gitu kan, jangan cuma datang, tiba-tiba tes, ya Anda nyemplung gitu. Kaget. Ya, jangan salahin, oh bahasa Inggrisnya susah gitu. Benar. Oke, semua apa ini pasti susah. Benar. Kalau kita nggak Belum pernah. ya Betul. belum pernah belajar kayak gitu. Ya, jadi itulah harus di prepare dulu gitu kan. Tapi kalau you sudah pernah kursus, you learn seriously gitu kan, you have ever practice. Tapi dia tuh soalnya tentang apa ya, Misha? Oh, kalau TOEFL itu. Iya, kalau akademis biasanya ya, bersifat akademis kalau TOEFL, oke. Nah, tapi kan soalnya kan dibagi tuh. Kan secara umumnya dia bersifat akademis, tapi soalnya biasanya kan dibagi 3 tuh, oke. Yang first itu kan dia listening, oke, listening comprehension. Nah, listening comprehension itu we will get 50 questions, akan ada 50 pertanyaan in 40 minutes, dalam 40 menit gitu ya. Oke, jadi and then next we have structure, grammar, or written expression. You will have 40 questions, ada 40 pertanyaan in 25 minutes, dalam 25 menit gitu. Harus selesai. Artinya harus manage waktu kan. Okay. And the last, we have reading comprehension. Tapi ini reading comprehension ya. Oke, pemahaman reading artinya. Oke, there will be 50 questions too, and then it will take for 55 minutes. Jadi ada 55 menit. Nah, tadi kan TOEFL itu sebenarnya cara tesnya beda-beda. Ada CBT. Oke. Awalnya sih ada PBT. PBT itu artinya paper. Jadi kita tuh tesnya pakai kertas. Oke, biasanya kalau pakai kertas di zamannya regulationnya dia harus pakai pensil yang 2B. Ada tahu pensil yang 2B yang oke. Nah, jadi harus pakai paper, harus pakai pensil itu. Oke. Nah, harus dibulut-bulut gitu. Oke, nggak boleh keluar apa itu ya. Kayak ujian nasional gitu ya. Tapi semenjak tahun 2005 itu udah berubah jadi IBT. IBT itu internet. Jadi ke internet, ada komputer. Oke, ada. Udah ada ya misalnya Ada internet sama komputer. Oke. Jadi berubah-berubah dia. Oke. Jadi kalau sekarang paper itu enggak jarang dipakai lah. Udah jarang. Karena orang yang sudah punya internet sama komputer, kecuali kalau daerah yang mungkin yang belum terjangkau. Nggak ini lagi ya misalnya kalau pakai masih pakai ini ya, pakai pena ya gitu ya. Iya benar. Pakai pensil. Ya belum terjangkau ini mungkin ya apa komputer sama internet ya mungkin masih PBT yang pakai paper. Oke. Oke, and then kalau tipsnya apa nih, Miss? Oke. Tadi aku bahas dulu secara umum ya. Oke, kalau secara umum itu yang pertama itu harus berdoa. Seperti ujian nasional pada umumnya. Harus berdoa. Doa itu harus ditaruh di atas gitu, bukan di bawah. Jadi you have to pray to your God before you do the test. Pray to your God before you do the test. Ya, bukan terakhir ya. Di nomor 1 ya. Jadi kan siapa tahu berdoa dulu sebelum mulai ya. Iya, jadi kan mudah-mudahan nggak ketemu kendala, you got no problem in doing the test atau apa gitu kan. Nah, udah itu. Baru you come to the next. Nah, tadi come to the next tuh you have to know the direction. Tadi aku bilang bahwa kamu udah harus tahu nanti petunjuknya apa sebelum datang ke tempat tes. Artinya udah prepare kan di situ kan. Pasti. Jadi you have to know the direction before you come to the place. Sebelum datang ke tempat. Terus don't be panic. Don't be panic. Jadi tidak boleh panik loh. Sebelum tes. Karena kalau you will be panic itu hilang mood kan. Jadi kayak everything will be hard for you to do. Jadi malah apa-apa itu akan jadi susah untuk dilakukan ketika you are in panic situation. Pastinya. Nah, satu lagi, kalaupun Anda nggak tahu jawabannya apa, harus diisi.
Oh. Misalnya nggak tahu nih nomor 5, Oke. jangan di skip, oke? Oke. Siapa tuh benar. Karena walaupun salah dia nggak ada pengurangan nilai. Oh, nggak mau isi aja ya, Miss? Iya, jadi harus diisi saja. Tapi soalnya itu nggak essay ya, Miss ya? Oke, enggak. Enggak ya. Semuanya dia multiple choice, oke? Oke. Jadi A, B, C gitu ya, oke? Nah, jadi tadi harus diisi. Terus satu lagi kan saya udah sebutin tentang waktu tuh. Waktu itu nggak banyak. Kadang kita ngerasa lah, kok udah habis gitu ya? Udah habis, benar. Padahal durasi waktu itu kurang lebih semuanya bisa 2,5 jam. Oke, lama tuh duduk situ. Tapi kita nggak sadar, waktunya udah habis. Jadi kita harus manage waktunya dengan baik gitu. Jangan fokus ke satu soal terlalu lama, gitu kan? Oke. Nanti kita malah mengorbankan soal-soal yang berikutnya. Oke, soal-soal yang berikutnya. Jadi harus seperti itu. Oke, itu yang generalnya, yang umumnya, secara umumnya untuk semua orang gitu kan. Oke. Nah, kalau yang untuk spesifiknya, ini kita mau ngomongin kan sudah masuk ke materi nih. Dan as I told you tadi, there will be 3 parts, ada 3 bagian ya, ada listening comprehension, ada structure, grammar, and written expression, and yang terakhir itu ada reading comprehension. Ya, reading comprehension. Nah, kita mau bahas tentang listening ya. Listening. Oke. Itu ngomong cepetnya pasti, Miss. Nah, oke. Kita sadar bahwa yang ngomong itu bukan orang Indonesia. Bukan orang Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Bukan. Berarti yang ngomong itu benar-benar native. Oh, gitu ya, Miss ya. Nah, artinya dia akan punya different accent. Aksen pengucapan dia akan berbeda. Oke, kalaupun saya mengajar bahasa Inggris tapi orang bisa tebak saya ngomong apa karena aksen saya beda gitu kan. Oh, gitu ya. Oke, karena saya aksennya aksen Indonesia lah. Oke. Nah, sementara dia kan aksennya aksen luar. Oke. Jadi itu will be hard pasti akan susah. Jadi harus kayak siap dengan aksen yang akan muncul nanti di situ. Oke, dan yang ngomong juga sebenarnya dia ngomong standar, tapi karena dia bahasanya bahasa luar, kita akan ngerasa dia ngomong cepet. Oh, kayak nggak jelas gitu ya. Nah, dia kan ngomong cepet. Terus kalau di listening kan nggak ada replay, nggak ada pengulangan ya. Oh iya. Nggak ada pengulangan. Oke, jadi tapi tadi kalau nggak tahu kan isi ya. Tapi kalau memang terlupakan, udah jangan lagi balik ke belakang. Oh, kenapa? Karena kalau Anda balik ke belakang, yang depan jalan. Oke. Listeningnya. Oh iya. Oke. Nah, berarti akan ketinggalan 2. Oke, benar. Oke, akan panik. Jadi udah yang tadi forget it. Oke. Lupakan aja. Nah, oke. Listening itu dibagi 3, Rin. 3. Yang pertama itu short dialogues. Short itu pendek, dialog. Dialog itu artinya dialog pendek. Dialog. Nah, dialog pendek itu apa? Itu ada dialog antara 2 orang. Biasanya laki-laki, perempuan. Bisa laki-lakinya duluan yang ngomong atau perempuan ataupun sebaliknya. Oke, ataupun sebaliknya. Nah, kalau yang ini kita harus tahu dulu bahwa ketika kita ngomongin soal, itu ada soal yang paling mudah dan soal yang paling susah. Nah, di part 1 tadi yang listening, yang aku bilang short dialogue, it there will be 30 questions, ada 30 soal, oke. Nah, yang 1 to 10, 1 sampai 10 itu the easiest one, itu yang paling mudah. Oke. Jadi ketika udah naik ke 11 itu udah mulai itunya persentasenya udah mulai bertambah. Oke, susahnya. Nah, oke. Ini masih ngomong yang part 1 kan. Dari yang 25 sampai 30 itu yang paling susah. Oke. Nah, itu yang paling susah. Tadi berapa menit tadi saya bilang ya di pertama tadi? 30 menit. Enggak, itu 30 soal. Semua listening itu 20 menit. 25. Itu grammar. 40 minutes. Ya, dia ada 40 menit. Ya, oke. Jadi nanti satu pertanyaan itu cuman waktunya 17 detik. Kita harus bisa jawab ya. Detik loh, bukan menit ya. Jadi dia 17 detik. Jadi kita harus bisa jawab itu. Kalau enggak dia udah loncat ke soal berikutnya. Dia akan ke berikutnya. Nah, di short dialogues itu kan fokusnya ke 2 orang yang ngomong. Nah, ada tricks gitu. Cuman tricks ya, bukan jawaban tapi tricks bahwa
yang ditanyakan itu akan mengenai the second speaker. Pasti nanyanya tentang omongan orang yang nomor 2. Misalnya cowok dulu ngomong kan, berarti yang terus ceweknya di gitu ya, reply lagi sama cewek. Nah, yang ditanyakan nanti tentang si cewek. Misalnya, what does the woman mean? Ini maksud si cewek itu apa? Jadi kalau memang kita susah nge-catch apa yang diomongin, gitu kan? Daripada aku pusing-pusing fokus di speaker yang pertama tadi, di skip aja nggak apa-apa. Tapi kita fokus ke orang yang ngomong yang kedua. Gitu. Oke, ngomong Tips yang kedua. ya. Nah, ini tipsnya gitu kan. Orang yang ngomong kedua, tadi ngomong apa gitu kan. Nah, karena jawaban itu merupakan restatement, restatement daripada second speaker. Jadi jawabannya itu akan merupakan statement ulang daripada speaker yang kedua tadi. Oke, nah yang kedua harus hindarin kata-kata yang mirip. Misalnya si si speaker tadi ngomong one. Tiba-tiba di pilihan ada terdengar once gitu. Nah, jangan dipilih gitu. Ini kebanyakan orang dengar Kan kadang-kadang kita tertipu tuh. Kayaknya tadi dia ngomong one deh. Padahal yang pilihannya itu ngomongnya once. Bukan one gitu. Nah, jadi usahakan tidak memilih sounds yang terdengar mirip. Terdengar mirip, justru itu merupakan jebakan. Itu jadi justru itu merupakan jebakan. Nah, kesempatan bagi kita untuk meraih poin tertinggi di listening itu yang di short dialects. Karena short dialects itu yang paling mudah di antara pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu. Itu tentang yang short dialects. Dan yang kedua, tipe soal yang kedua itu dia ada long conversation. Dari katanya udah sudah long. Panjang. Artinya dia panjang. Itu panjang. Ketika di short dialog saja kita udah kelimpungan ya. Kalau ngomongin itu pasti udah kelimpungan gitu kan. Apalagi mau mendengarkan percakapan yang panjang. Nah, itu berarti harus sudah siap mental juga. Jangan langsung drop gitu kan. Makanya harus fokus gitu kan. Harus fokus. Nah, Nah, di yang kedua ini akan ada, kalau tadi kan cuma 1-2 baris gitu ya. Ini akan ada bisa 5-7 kalimat. Yang mereka ucapkan. Nah, lebih panjang lagi. Nah, kalau yang di tipe 1 kan yang apa tadi saya bilang short dialects, pertanyaannya akan selalu menggunakan kata what. What does the woman mean? What does the man mean? Itu terus pasti what gitu kan. Tapi ketika di tipe yang kedua di long conversation tadi itu kita harus waspada. Kalau bahasa Indonesia ngomongnya 5W 1H. Apa itu question words? Kata tanya gitu kan. Kata tanya yang ada W-nya 5 gitu kan. Hanya 1 how gitu kan. Nah, biasanya pertanyaannya atau jawabannya akan berhubungan dengan kata tanya itu. Kalau tadi kan nggak usah mikirin jawaban-jawaban yang lain siapa, bagaimana enggak. Tapi kan ada what gitu kan. Dan tapi kalau yang sini kan lebih kompleks nih. Kalau tadi cuma untuk menjawab kata what. Kalau sini udah 5W 1H loh. Udah semuanya ya. Ini 5W 1H. Itu udah pertanyaannya udah mulai susah. Tapi tadi nggak boleh panik, it's okay. Jadi you have to manage your mindset. You have to be ready with that situation gitu. Nah, pas yang part ketiga, part 3 masih ada lagi tuh. Itu talks. Talks itu soal 25-30 tadi ya. Iya, enggak. Kan 50 soal ya. 50. Kalau yang part 1 kan 30. Part yang kedua 10. Yang ketiga 10. Yang ketiga 10 juga. Ya, jadi yang part ketiga dia 10 juga. Nah, itu namanya talks. Talks itu akan ada satu orang aja. Tapi dia kayak ceramah. Dia short lecture. Jadi nggak ada pertanyaan, nggak ada jawaban dari pihak kedua gitu kan. Jadi dia ngomong. Nah, biasanya kata yang dipakai di situ antara 140 sampai 290 kata.
Wow. Oke, 140 sampai 290 kata. Nah, oke, tapi bedanya yang dengan long conversation kan ada dua orang yang ngoceh tuh. Oke, di situ ya. Oke, tapi ini nggak di sendirian. Oke, tapi pertanyaannya tetap akan berhubungan dengan Apa tadi yang dijelaskan? yang 5W 1H. Nah, jadi kita harus apa namanya? Ada 3 tahap lah ya. Nah, oke. Nah, tapi tadi jangan nggak pernah dengerin orang barat ngomong, tiba-tiba Anda ikut TOEFL test, walaupun nanya tipsnya gimana, ya nggak akan bekerja, nggak bisa. Oke, it doesn't work, gitu kan? Tapi kalau you listen to the song, you watch movie, gitu kan? Oh, kayaknya aku tahu nih maksudnya apa, gitu kan? Nah, mungkin ada kan banyak orang yang dia bisa catch listening tapi belum tentu di writing. Betul. Nah, banyak gitu kan. Nah, tapi kalau you never learn before, you know nothing about English, don't ever try to do that. Nggak tahu kalau cuma mau praktek aja. Nanti tapi kalau skornya langsung 270. Oh, 17, sorry. Okay. Artinya mengunderestimate sekali ya, 0 guys. Nggak ada. Tapi kalau memang mau coba-coba nggak usah ikut TOEFL, tapi ikut prediction, yang prediction tadi. Okay. Betul, walaupun belum dipakai ya Miss ya. Jadi nggak kaget lah nanti pas mau tes TOEFL-nya. Oke, jadi makanya harus kayak itu. Jadi harus apa ya? Tadi pernah dengerin, bukan pernah ya, tapi sering dengerin orang barat ngomong gitu ya. Lagu-lagu gitu Miss? Bisa juga. Bisa walaupun pas di listening test kan nggak lagu ya. Benar. Dia dialog gitu kan. Oke, tapi kan bisa ngetes kuping kita. Oke, tapi yang tadi itu hanya sekedar triks kalau mau jawab listening itu gimana. Hanya itu gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya nggak pernah ya nggak bisa lah. Oke, itu nggak bisa jalan dengan baik. Nah, itu ke part listening. Oke, kira-kira siap nggak ikut? Prediction dulu boleh sih Miss. Tapi pernah ya? Kayaknya saya pernah ikut yang prediction gitu. Sekali apa berapa Udah kali? 1 kali sih kemarin pas mau skripsi mau ikut. Kalau mau skripsi kan wajib punya sertifikat TOEFL. Itu bisa ikut prediction dulu sih. Tapi pernah latihan nggak atau apa sebelum itu? Sebelum itu sih udah pernah kursus Miss. Iya, udah pernah kursus. Tapi kayak tips yang Miss kasih tadi kan kalau listening itu ada 3 tahap, jadi belum tahu gitu. Iya, pas mau tes berarti belum. Iya, jadi dengerin apa yang dia ucapin, oh itu berarti jawabannya. Waktu pertama masuk. Tapi memang karena nggak terlalu suka sama bahasa Inggris dan nggak pernah, maksudnya why don't you like English? Nggak pernah kursus yang sangat mendalam gitu ya Miss, jadi nggak terlalu nggak terlalu ngerti gitu. Tapi setelah ikut TOEFL test, kira-kira what do you think, is English important or not? Penting nggak sih bahasa Inggris itu? Penting banget. Tapi belum ada motivasi juga untuk? Belum Miss, karena memang mungkin waktu juga sih Miss, karena kan kerja sambil. Tapi waktu di ruangan nih mau TOEFL kan, tahu kan ini aku tes gitu. Iya. Walaupun prediction itu benar. Perasaannya gimana? Tegang Miss. Tegang ya. Apalagi pas udah mau keluar skornya itu. Karena dia langsung ya. Iya, karena kan ini yang nggak pakai paper lagi gitu. Itu passing grade-nya harus berapa ya waktu itu? Kalau nggak salah kemarin nggak ada batas sih Miss. Nggak ada ya. Nggak ada batas. Cuman aku dapat berapa ya, 400-an lah kemarin. Tapi nggak ada juga yang men-statement bahwa nggak lulus. Nggak ada sebenarnya, tergantung ke passing grade masing-masing. Di kantor ini passing grade-nya berapa? Iya. Ini bisa betul. Tergantung dia pakainya sampai. Jadi kita nggak bisa ngejudge orang bahwa dia nggak lulus TOEFL. Mungkin di tempat dia gitu kan. Itu di tempat perusahaan tersebut ya Miss ya. Jadi beda-beda sih. Jadi nggak ada istilah nggak lulus dalam istilah TOEFL. Cuman skornya aja rendah atau tinggi, lumayan atau tinggi. Tadi scoring itu kan tadi 217 yang paling rendah ya. Iya. Nah tapi kan dianggap nggak ada, jadi justru dihitungnya dari 310 sampai 420 itu orang masih dianggap rendah. Oh gitu. Iya, jadi kalau dapat 310 sampai 420 berarti masih ke elementary. Jadi yang paling dasar gitu. Kalau memang orang itu belum pernah belajar bahasa Inggris bisa ya Miss ikut TOEFL? Bisa. Cuman ya tadi dia sih, tapi paling skornya kayak gitu. Skornya nggak maksimal lah Miss. Nggak maksimal. Dan dia akan ngerasa jera mungkin, dan akan ngerasa itu sangat sulit gitu. Makanya dia jadi trauma.
Oh, gitu. Jadi sebenarnya harus dia suka dulu, udah belajar dulu. Aku terusin yang tadi ya, yang 310 sampai 420 masih bawah tuh. Masih elementary. 420 sampai 480 itu masih di low intermediate. Oh, oke. Intermediate masih bagian bawah. Oke. Nah, di apa namanya 480 sampai 520 itu baru dibilang high intermediate. Nah, ya, intermediate yang udah tinggi. Okay. Nah, ketika ada yang dapat 520 sampai ke perfect 677 itu baru dibilang advance. Miss sendiri pernah? Saya ikut beberapa kali sih TOEFL ya, maklum lah, memang itu bidang saya. Betul. Bukan bidang ya, tapi lingkungan kerja saya. Lingkungan harus dilatih terus ya, Miss ya. Dari ya kuliah pasti ikut gitu ya. Di beberapa tempat kerja juga karena saya berkecimpung di mengajar ya pasti ada TOEFL terus. Gitu. Iya, ya lumayan lah. Tapi belum pernah dapat 677, belum pernah juga. Dicoba terus Miss kalau enggak. Iya, ngaku lah. Enggak ada 677, tapi di atas 560 masih lah. Tapi 560 ya Miss. Iya, Keren nih Miss Martina ya. Enggak keren, biasa aja. Biasa aja. Soalnya masih banyak ya. yang lebih high lagi ya Miss ya. High gitu kan. Nah, tadi kita back to listening tadi ya. Kembali ke listening tadi, jangan jadikan momok karena orang siswa belajar di sini juga akan ngerasa bahwa listening itu menakutkan, susah. And they don't like listening, they don't enjoy that. Ketika saya mau mulai pelajaran listening tuh sudah bilang bisa ganti nggak yang lain gitu kan? Karena nggak jelas ya Miss. Artinya you don't challenge yourself, but you try to avoid the challenge. Menghindari challenge kita. Karena if you never try that, you never know. Kalau nggak pernah coba ya nggak pernah bisa. Betul. Gitu kan. Coba dulu, nggak taunya you love that. Apalagi ketika you can answer maybe 50% of the questions, you'll be very happy. Nah, itu udah kayak starting point for you to love listening. Dia akan happy tuh di antara teman-teman. Wih, aku sendiri paling besar gitu kan, walaupun baru 50. Tapi that's the starting point. For you to love that. Betul. Right? Nah itu ke listening. Nah, susah nggak ada kebayangnya? Kayaknya susah banget Miss. Tapi harus mencoba dulu lah Miss. Makanya kalau dicoba tuh jangan langsung 50 pertanyaan. 5 dulu. 5 gitu dulu. Kan. Ya ini part satunya aku 5 dulu ya, gimana caranya. Selesai. Refresh dulu, baru sudah balik lagi fokusnya, coba lagi kan? Tapi setelah kita belajar banyak kan, kita kan kayak apa ya? Banyak tertantang ya. Challenge yourself, right? I'm sorry. Challenge yourself. Kok aku nggak bisa gitu? Kok aku nggak bisa, kok bisa gitu kan? Padahal I have tried many times, padahal aku udah coba beberapa kali gitu kan. Masa sih aku nggak bisa? Nah, justru karena you challenge yourself, akhirnya you can do it. Ya jadi motivasi kan, challenge itu jadi motivasi kita ya. Benar. Jangan langsung give up. It's hard. I don't know, I don't want to do that. Janganlah. Banyak kan sih orang kalau belajar bahasa Inggris seperti itu. Padahal mereka nggak sadar mau tidak mau, nextnya mereka harus belajar. Bakal. Dan itu berfungsi bagi mereka. Pastinya nih. Apalagi kesininya, kalau you work in a very good company, nggak ada company yang nggak pakai bahasa Inggris gitu. Walaupun di sehari-harinya mereka nggak ini, tapi memerlukan TOEFL gitu kan, sertifikat TOEFL itu gitu kan. Nah, jadi whatever is that you have tried, Malah salut loh dengan ibu-ibu yang ibu rumah tangga gitu kan, ibu Ida ya, yang ternyata dia masih bersemangat. Masih semangat ya Miss ya. Untuk do that. Seenggaknya harus les bahasa Inggris dulu. Nggak usah ngomongin langsung belajar 6 bulan langsung master ya. Ya susah. Harus itu aja. Jalanin aja, enjoy. Enjoy the way, enjoy the time, right? And finally you will love that. Itu bagian satu loh tadi. Masih banyak ya Miss. Masih. Nah, sekarang kita ke structure, grammar. Written expression. Kalau dalam matematika mungkin structure grammar itu adalah kalau dalam mata pelajaran ya matematika gitu. Why I said so, karena dia
have formula, dia have chances, gitu kan. Jadi dia harus belajar tentang rumus-rumus, walaupun rumusnya totally different from math ataupun physics, chemistry, it's totally different ya. Tapi bagi orang yang nggak suka bahasa Inggris, dia bilang, oh God, it's really hard, gitu kan. Banget. Sama kayak saya nggak suka matematika, saya akan bilang, oh, it's really hard, gitu kan. Nah, yang ngerti lah, ada partnya masing-masing ya. Nah, kesini ke structure grammar or written expression, minum dulu ya. Boleh, silakan. Silakan. Guys, have drink. Ini boleh dikat kan? Gak dikat kan, gak guntur. Normal. Wow, feel fresh. Yes. Nah kita lanjut ya. Tadi structure grammar, written expression, tadi aku bilang berarti structure-nya ya. Nah itu soalnya there will be 40 questions, and it will take about 25 minutes, dalam 25 menit. Jadi satu soal 12 second, 12 detik. Lebih cepat lagi. Asli. Mana kita harus mikir gini, tapi jangan jadikan momok sih. Nah itu when we talk about that, there will be 2 parts, ada 2 bagian. Yang pertama itu dia sentence completion, artinya melengkapi kalimat. Misalnya, misalnya ya, Miss Yurin bla 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 tomorrow, gitu kan. Kira-kira jawabannya apa, B apa. Kan ini nggak lengkap gitu kan. Jadi kita harus melengkapkan itu. Melengkapi grammar tadi. Nah, makanya nah ini dibilangnya dia sentence completion, berarti melengkapi kalimat. Nah, yang kedua itu recognizing, sentence mistake. Jadi ada kesalahan yang sengaja dibikin di dalam situ, dan kita harus cari tahu yang mana sih salahnya. Nah nanti satu dipilih gitu kan ya, tadi kan ada mistake-nya gitu kan. Nah yang tadi yang sentence completion itu 15 soal. Sisanya dari 40 tadi kan, berarti sisanya berapa tuh? 25. Biar fokus. Jadi 25 soal itu untuk yang part 2, ke bagian berikutnya. Nah, nih kalau bahas masalah grammar, kalau sudah society bisa lah ikut TOEFL test ya. Karena di society banyak belajar tentang grammar. And they know. Stick out-nya paham ya, Miss ya. Iya, saya hai itu Rina tuh. Dari tadi bisa aku nonton gitu kan. Bisa dini ya. And then ketika ngomong gitu ya, first itu yang harus dicari tahu subjek sama kata kerja. Jadi kita cari tuh, ada enggak subjeknya di situ? Di dalam kalimat itu. Ada enggak verbnya, kata kerjanya, predikatnya di situ. Ketika salah satu hilang, misalnya nih subjeknya nggak ada, artinya yang mau dicari nanti subjek. Nah, tapi ketika verbnya yang hilang alias kata kerjanya yang hilang, artinya nanti pilihannya ke verb. Itu. Nah, jadi kita harus waspadai dulu tuh. Yang mana yang hilang? Apakah dia verb? Apakah dia subjek? Yang hilang itu yang harus dicari. Ya, yang hilang itu yang harus dicari. Jadi harus tahu dulu kata apa yang hilang. Iya, kata apa yang hilang. Soalnya itu strateginya, gitu kan. Jangan nggak ada strategi apa-apa, tiba-tiba nyari ke bawah, apa yang mau dicari? Nggak tahu. Padahal kalau dia tahu, oh ini subjeknya hilang, gitu kan. Oh, artinya dia harus cari subjek. Nah, kalau misalnya subjeknya ketemu gitu, subjeknya ketemu, ya, predikatnya ketemu. Subjek sama predikat itu harus ada agreement. Apa sih agreement itu? Kesesuaian gitu. Harus sesuai nih.
Misalnya subjeknya tunggal. Oke? Artinya kata kerjanya atau predikatnya juga harus tunggal. Oke. Misalnya ada urine rights. Nah, ini sesuai nih, pakai S. Urine tunggal. Rights-nya berarti predikatnya tunggal juga. Oke. Tapi kalau tiba-tiba pilihannya urine right. Nah, ini nggak sesuai. Nggak pakai Nggak ada S tadi kan, karena S itu menyatakan orang ketiga tunggal, kan urine tuh orang ketiga tunggal. Nah, berarti urine right, oke. Ada sih subjek, ada predikat, tapi nggak sesuai. Berarti ini salah, ya, ini salah gitu kan. Nah, oke, jadi yang benernya apa gitu ya? nah yang benernya berarti disesuaikan. Oh ini subjeknya tunggal, berarti ini tunggal. Kalau subjeknya jamak, ini juga harus dalam bentuk jamak. Oke. Kan ya, apa namanya? Kata kerjanya atau predikatnya gitu ya. Subjek ada predikat ya Miss ya. Jadi bedakan antara kalimat yang kata tunggal atau sama jamak. Itu jadi harus berkesesuaian, ada agreement gitu kan. Oke. Nah, misalnya lagi ya, subjek ada, predikat ada. Kok antara subjek setelah subjek itu ada titik-titik yang dicari, padahal predikatnya sudah ada gitu kan. Nah, mungkin bingung. Bukan, karena objek kan setelah predikat. Nah, mungkin bingung, ini apa, gitu kan? Nah, ini berarti kita harus cari positif. Kalimat positifnya. Positif itu apa? Sama kayak sajak, misalnya urine, urine, the beautiful girl. Nah, antara urine sama the beautiful girl itu sama maksudnya. Oke, misalnya urine, the beautiful girl is very popular. Nah, kalau tadi kan cuma misalnya urine titik-titik is very popular. Oke. Nah, berarti yang harus kita cari positifnya, kata yang sama dengan si subjek. Ya, ini berarti yang sama ini adalah beautiful girl, gitu kan? Oke, berarti aku pilih yang itu. Lagi ya, misalnya nih subjek ada, udah. Setelah subjek nggak ada titik-titik, predikat udah ada. Oke, berarti yang dicari benar kayak Tayrin tadi, berarti objek. Oke, berarti dia mencari objeknya. Oke. Nah, balik ke objek ataupun subjek itu kadang-kadang nggak satu kata loh. Kadang ada yang berbentuk phrase atau bahasa Indonesianya frase gitu. Oke, ada juga yang berbentuk gerund. Oke. Nah, objek kayak tadi ada yang dia direct object, ada dia indirect object. Nah, kita harus tahu ini. Oke, jadi banyak hal. Terus juga yang sering keluar itu kayak relative pronoun. Oke. Terus kita harus tahu juga masalah clause. Clause itu seperti apa, gitu kan? Jadi part of speech. Nah, makanya kalau structure itu agak lebih ribet karena dia ada formula-formula. Mungkin banyak yang tanya apa sih positif, apa itu clause gitu kan, apa itu phrase gitu kan. Nah, kalau kita nggak tahu, kita sering kejebak di sini. Ya, jadi kalau subjek dia bisa gerund, harus ada determiner, harus lihat juga apa namanya possessive adjective segala macam. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus dicermati. Ketika kita ngerjain itu. Tapi tadi tip dan trik saya ini berlaku untuk orang yang sudah belajar. Kalau belum pernah belajar, Anda akan sakit kepala. Akan mendengar 217. penjelasan saya itu apa itu. Right. I'm talking about those who have learned English and ready to have the test. That's the tricks for that. Ya, itu aja sih, Miss Yurin. Terima kasih untuk yang udah join ya. Tadi tips-tipsnya udah dikasih tahu sama Miss Martina apa beda-bedanya gitu. Untuk kalian siswa LKP maupun siswa STIMIK jangan lupa untuk ikut tes. Jadi di Palcontact tuh nggak hanya ada kursus speak out ya. Yang belum join kursus speak out, yang belum pernah kayak kata Miss Martina tadi ya, yang belum pernah ikut bahasa Inggris ataupun belum pernah dengar bahasa Inggris, orang bicara bahasa Inggris ya, harus itu wajib join ke speak out-nya Palcontact dulu ya. Jadi belajarnya itu selama 4 bulan dalam satu levelnya. Satu kelasnya cuma 4 orang, jadi nggak banyak-banyak ataupun nggak rame-rame ya. Nah, kalau kalian udah belajar bahasa Inggris, kalian bisa tuh ikut tes
TOEFL. Jangan sampai TOEFL-nya itu berapa Miss skornya tadi Miss? 217. 217 ya. Jangan sampai itu, kalau 217 itu berarti 0 yang kalian benernya ya. Karena di dunia kerja itu wajib ada sertifikat TOEFL, apalagi kalau tesnya itu kayak BUMN maupun PNS. Kalau kalian mau ikut tes itu, kalian harus ngerti dulu bahasa Inggris. Kalau kalian nggak ngerti sama sekali, itu nggak bisa ikut tes TOEFL. Nah, di Palkomtek nih ada yang namanya tes TOEFL prediction ya. Jadi pakai qualitiva.id. Nah, di situ kalian nggak harus menyediakan pena ataupun pensil dan paper lagi ya. Jadi kalian udah pakai komputerisasi ya, pastinya bisa ngerjainnya tuh bisa di rumah ya. Jadi nggak harus datang ke Palkomtek. Skornya juga langsung ada kan? Iya, skornya juga langsung ada dan dapat sertifikat juga. Itu kalau kalian mau coba dulu ya. Coba dulu. Kalau memang kalian udah pasti nilainya skornya tinggi ke 500 ke atas ya, boleh kalian ikut di lembaga bahasa gitu. Nah, kalau kalian mau coba dulu boleh. Itu harganya dari 150.000 dipotong jadi 139.000. Itu ditunggu sampai hari Sabtu nanti. Gitu. Di hari Sabtu nanti kalau memang ada yang mau ditanya atau kurang jelas, boleh langsung di DM Instagramnya palkomtek_Sudirman atau qualitiva.id. Oke? Thank you. Thank you for watching, ya. Okay, see you for another See time. you. Bye guys. Bye.